I have strawberry milk over here. Fuck. Kenapa? Hai semuanya, apa kabar? Hari ini video aku agak berbeda backgroundnya. Oke ya, biar kita nggak bosen backgroundnya sofa terus. Dan kita abaikan aja berantakan sebelah sini. Ketemu lagi sama aku, Karina. Video kali ini aku pengen cerita sama kalian tentang kasus yang cukup menarik. Bukan cukup sih, ya memang menarik. Because it happened to real people, so I should respect that. Di cerita kali ini tuh agak unik gitu loh, karena melibatkan artis Hollywood yaitu Jack Black dan juga Matthew McConaughey. Gimana sih ceritanya kok bisa Hollywood dengan kasus kriminal itu bisa menyatu? Cerita kali ini adalah cerita tentang Bernie. Jadi Bernie itu siapa sih sebenarnya? Apa sih yang dia lakuin? Gimana ceritanya? Semuanya bermula di Texas, di sebuah kota kecil di Texas. Jadi si kotanya tuh cuman punya 6.000 penduduk. Itu kan sedikit banget ya. Nah, walaupun ini adalah kota kecil, tapi biar gimana pun si kotanya ini tuh kayak kaya raya lah, karena kota ini tuh kayak punya semacam minyak. So, kalau misalkan kalian main ke kota ini tuh kalian bisa melihat beberapa mansion dan juga orang-orang yang cukup kaya gitu. Bernie itu adalah orang yang cukup terkenal di kota kecil ini. Dia dikenal sebagai orang yang baik. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Kira-kira nih, kalian punya nggak kenalan atau nggak temen yang dia tuh orangnya baik banget? Nah, kalau misalkan kalian punya, dan kalian bisa bayangin nggak sih kalau orang yang kalian sangka itu baik banget, nggak mungkin ngapa-ngapain, ternyata melakukan kejahatan kriminal. Dan ini terjadi sama Bernie. Di kotanya itu terkenal dia tuh baik banget gitu loh. Bahkan saking famousnya Bernie, dia tuh sampai bisa dikenal sama wali kota. Bernie ini kerja sebagai seorang funeral director. Job desk-nya itu semacam mengurusi pemakaman. Dari mulai misalkan ada keluarga nih yang anggota keluarganya meninggal, mereka bakalan mendatangi Bernie untuk minta diorganize, bisa dibilang. So Bernie bakalan mengatur semuanya sampai proses pemakamannya selesai. Jadi merias mayat, menyiapkan peti, terus Bernie juga akan menyiapkan acara duka gitu, dan dia juga akan menyiapkan tanah dan juga pokoknya sampai semuanya beres deh. Kenapa orang-orang suka sama Bernie? Karena Bernie itu menjalin koneksi yang baik dengan semua kliennya. Jadi biasanya nih kalau misalkan orang bisnis terus ya udah, kalau udah beres bisnis ya udah gitu kan, ngilang. Nah, sementara kalau Bernie ini, kalau misalkan ada let's say keluarga lah yang datang ke dia minta diurusin pemakamannya, setelah semuanya selesai, Bernie itu akan tetap keep in touch dengan klien-kliennya. Jadi misalkan setelah pemakaman beres, dia bakal datang ke rumah keluarga yang berduka dan dia bakalan ngobrol sama keluarga itu, how do you feel, gimana perasaan kalian sekarang, kondisinya gimana, apakah kalian sehat. Bernie ini umurnya masih 28 tahun. Nah, gimana bisa orang yang masih berumur 28 tahun bisa sesukses itu, bisa punya bisnis yang bagus, bahkan sampai wali kota aja kenal sama dia? Itu adalah karena Bernie bekerja dari umur yang sangat muda. Kenapa? Karena jadi dia waktu umur 15 tahun mengalami kecelakaan bersama ayah dan ibunya. Jadi kecelakaan mobil gitu, mengambil nyawa ibunya. Jadi dia cuma punya ayahnya doang. Nah, sementara setelah kejadian itu, ayahnya jadi semacam depresi karena kehilangan istrinya. Dan itu bikin Bernie mau nggak mau bekerja dari umur yang sangat muda untuk menyambung hidupnya. Yang menyedihkannya lagi adalah di umur 12 tahun, Bernie itu sempat dilecehkan oleh pamannya sendiri. Pada suatu hari nih, Bernie kedatangan seorang klien yang akan mengubah hidupnya. Dan itu adalah seorang nenek-nenek berumur 70 tahun. Namanya Mrs. Marjorie, dan dia termasuk salah satu orang yang kaya di kota itu, orang yang tajir ya. Dia mendatangi Bernie untuk meminta jasanya Bernie untuk mengatur pemakaman suaminya, karena suaminya baru saja meninggal. So ini membuat Mrs. Marjorie sebagai janda. Waktu si nenek Marjorie ini mendatangi Bernie, otomatis Bernie kan langsung menawarkan paket-paket yang dia punya di bisnisnya kan. Mrs. Marjorie ini memilih paket yang paling mahal, dan pada saat itu
Bernie baru tahu kalau Mrs. Marjorie ini, wah ternyata nenek ini tajir juga gitu kan. Terus habis nenek Marjorie deal lah ya sama paket yang dia pilih, langsunglah Bernie ngurusin semua pemakaman suaminya nenek Marjorie ini sampai selesai. Dan seperti biasa, kalau Bernie udah menyelesaikan pekerjaannya, dia selalu mendatangi rumah kliennya kan untuk nanyain apa kabar. Nah, waktu itu Bernie datang ke rumahnya nenek Marjorie dan dia kaget banget waktu datang ke rumahnya. Itu bukan kayak rumah sih, tapi lebih kayak mansion gitu karena halamannya aja luas banget gitu kayak. Nah, berbulan dari sana Bernie dan nenek Marjorie dikenal sebagai sepasang kekasih. Dan ini membuat satu kota itu kayak shock gitu kan, karena ini adalah pasangan yang cukup unik, dimana perbedaan usianya itu jauh banget cuy. Nenek Marjorie 70 tahun, sementara Bernie waktu itu masih 28 tahun. Yang bikin orang-orang semakin kagetnya lagi adalah beberapa bulan setelah pemakaman dari suaminya nenek Marjorie ini, Bernie udah sampai pindah ke mansionnya nenek Marjorie. Dan yang bikin tambah shocknya lagi adalah Bernie sampai menutup bisnis funeral directornya itu untuk bisa tinggal di rumahnya nenek Marjorie. So, bisa dibilang kehidupannya Bernie itu ditanggung 100% sama nenek Marjorie. Nah, yang namanya nenek Marjorie itu kan otomatis pasti punya cucu dong ya. Dia punya banyak banget cucu, dan pada suatu hari cucunya itu sering banget ngabarin neneknya. Jadi mereka kayak punya hubungan yang baik lah ya. Dan si cucunya ini tuh heran gitu, kok nenek Marjorie sekarang makin jarang ngangkat telepon gitu. Bukan nggak pernah banget sih, cuman kayak jarang aja. Sampai akhirnya si cucu-cucunya ini tuh datang ke mansionnya nenek Marjorie untuk nanyain kabarnya, untuk main lah ya, untuk silaturahmi gitu. Terus pas si cucu-cucunya datang ke mansionnya nenek Marjorie, mereka tuh disambut dengan sangat amat dingin gitu sama si nenek Marjorie ini. Karena biasanya kalau misalkan neneknya kedatangan cucunya tuh biasanya suka dimasakin kue, dibikinin makanan, biasalah ya nenek-nenek gitu kan. Tapi waktu cucunya kesana tuh nenek Marjorie bener-bener kayak dingin banget gitu loh, nggak ada bikinin makanan apa gimana gitu. Dan juga foto-foto kakeknya atau enggak suaminya nenek Marjorie itu udah diturun-turunin, jadi nggak ada foto suaminya sama sekali. Dan ini bikin cucunya ngerasa heran kan, baru juga beberapa bulan gitu kakeknya meninggal, kok sekarang nenek Marjorie nggak ada foto-fotonya. Dan bahkan fotonya itu digantikan dengan foto-fotonya Bernie bersama nenek Marjorie. Dan fotonya bukan foto biasa guys, foto Bernie dan juga nenek Marjorie di negara-negara luar gitu, kayak seolah-olah mereka tuh lagi liburan gitu, fancy holiday gitu lah. Dan ini bikin cucunya kayak aneh banget karena ngelihat Bernie masih muda gitu, neneknya udah 70 tahun. Jadi mereka tuh aneh gitu, kok cucunya ini ngelihat neneknya kayak ini nenek kalau ngobrol sama Bernie itu kayak ABG yang lagi kasmaran gitu loh, kayak centil-centil gimana gitu. Sementara cucunya itu tuh sudah menangkap sinyal, kayak bisa tahu aja kalau Bernie ini kayaknya gay deh, kayaknya nggak mungkin deh Bernie suka sama neneknya gitu. Dan itu adalah hari terakhir dimana cucunya melihat nenek Marjorie hidup. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan November, Bernie menghampiri nenek Marjorie yang lagi ada di garasi. Dan Bernie datang dari arah belakang nenek Marjorie. Dan pada saat itu Bernie membawa pistol dan menembak kepalanya nenek Marjorie di bagian kepala. Dan itu bikin nenek Marjorie jatuh ke lantai, tengkurap posisinya. Dan apakah Bernie berhenti? Enggak. Bernie mendekati nenek itu lebih dekat lagi. Dan kemudian Bernie menembak 2 kali lagi. Dan setelah itu Bernie bingung kan mau naruh tubuhnya di mana gitu. Sementara di garasi itu ada semacam freezer. Bukan freezer biasa ya, itu freezer yang kayak buat es krim gitu loh. Dan waktu itu Bernie memutuskan untuk memasukkan tubuhnya nenek Marjorie ke dalam freezer. Bahkan setelah itu Bernie masih melanjutkan hidupnya dengan menggunakan uangnya nenek Marjorie. Dan setelah berminggu-minggu, otomatis kan karena nenek Marjorie ini
punya kolega, mereka juga menanyakan ke Bernie, Nenek Marjorie kemana gitu, kami nggak bisa menghubungi beliau gitu, ada bisnis yang harus diurusin dan sebagainya. Dan setiap kali ada orang lain yang nanyain ke Bernie, oh ya, itu Nenek Marjorie lagi di rumah sakit, dia lagi check up, kemarin check up kesehatan. Hal yang sama dialamin sama cucunya Nenek Marjorie, dan cucunya juga heran kan, kok neneknya tuh semakin nggak pernah ngangkat telepon, dan ini nggak biasanya gitu. Cucunya Nenek Marjorie ini tuh mengajak ayahnya alias anak laki-lakinya Nenek Marjorie untuk datang ke mansionnya untuk meriksa apakah Nenek Marjorie itu baik-baik aja atau enggak. Dan bahkan ini tuh udah nyaris sekitar 9 bulan loh cucunya tuh berusaha untuk nelfonin Nenek Marjorie tapi nggak pernah diangkat. Dan ini bikin cucunya dan juga anaknya Nenek Marjorie itu khawatir ya. Saking khawatirnya si anak dan juga cucunya Nenek Marjorie ini tuh sampai langsung spontan bela-belain dari Dallas ke Texas untuk memeriksa kondisinya Nenek Marjorie. Setelah sampai di Texas, sampai di rumahnya Nenek Marjorie, cucu dan anaknya nenek ini tuh masuk ke mansion itu, dan mereka ngerasa aneh karena ngelihat isi rumahnya itu kayak rumah yang tidak berpenghuni. Terus habis itu mereka ngecek ke seluruh ruangan gitu di mana nenek ini berada gitu. Mereka nggak bisa nemuin Nenek Marjorie, nggak ada yang tahu gitu Nenek Marjorie di mana. Sampai akhirnya mereka berkumpul di lantai yang bawah. Terus cucunya tuh kepikiran, oh ya nenek kan nggak pernah buang-buang makanan. Nenek Marjorie itu sayang banget sama makanan gitu loh. Jadi kalau misalkan si nenek ini tuh pergi keluar kota atau liburan, itu si nenek selalu menyimpan stok-stok makanannya di freezer. Yang dimana si freezer itu bakalan selalu penuh kalau Nenek Marjorie lagi liburan. Akhirnya cucunya ini tuh ngomong ke ayahnya kan, Pah gimana kalau kita periksa freezer aja, kita lihat makanannya ada atau enggak gitu kan. Akhirnya cucunya dengan ayahnya itu masuk ke garasi terus meriksa freezer, dan mereka kaget begitu mereka buka freezer, ternyata di sana ada Nenek Marjorie yang sudah membeku. Setelah itu mereka langsung menelpon 911 dan polisi pun datang. Ini otomatis bikin Bernie menjadi tersangka utama. Orang yang tinggal di rumah itu adalah Bernie, dan semua orang juga tahu kalau nenek itu berhubungan dengan Bernie. Bernie langsung ditangkap di apartemen kecilnya itu di Texas, dan pada saat itu Bernie nggak langsung mengakui sih kalau itu dia ngakuin, tapi Bernie tuh lebih bilang kayak, aku tuh pindah dari rumahnya Nenek Marjorie karena Nenek Marjorie itu sangat kasar, sangat posesif, dan nggak membolehkan saya untuk pergi. Dan perlakuannya Nenek Marjorie ini membuat Bernie mengingatkannya dengan trauma pelecehan yang pernah dia alamin gitu. Dan saat di kantor polisi ini, karena Bernie ini tuh dikenal sebagai orang yang baik ya di kota itu, jadi pas di kantor polisi itu polisi selalu kedatangan penduduk yang bilang sama polisi kalau, Pak polisi baik-baik ya sama Bernie ya, Bernie tuh orangnya baik banget loh, kayaknya nggak mungkin deh dia ngelakuin ini. Hampir seisi kota itu tuh kayak membela Bernie gitu, karena Bernie itu memang dikenal sebagai orang yang baik. Saking polisi itu kayak rudet pisan gitu ya, didatengin melulu sama penduduk-penduduk ini. Akhirnya polisi memindahkan Bernie ke kantor polisi di kota lain sejauh 50 miles. Lama-kelamaan terungkaplah kalau ternyata Bernie itu banyak menggunakan uangnya Nenek Marjorie. Dan bahkan setelah diperiksa ternyata warisannya Nenek Marjorie itu jatuh ke tangannya Bernie. Nah, fenomena dimana Bernie yang dikenal sebagai orang yang baik terus tiba-tiba di sidang dimana penduduk itu ramai banget di depan gedung kejaksaan gitu, itu menarik perhatian seorang director film Hollywood ya, yang namanya tuh Richard Linklater. Dan Richard ini memutuskan untuk datang ke persidangan untuk melihat Bernie secara langsung, melihat persidangan kasusnya seperti apa. Dan setelah dia melihat persidangan ini, si Richard ini langsung mendatangi Jack Black. Jack Black itu yang mainin Kung Fu Panda. dan Jack Black pun langsung tertarik gitu sama karakter Bernie ini. Jack Black tuh langsung excited banget, oh ya aku mau mainin karakter ini gitu. Jack Black pun bahkan mendatangi penjara, mendatangi selnya Bernie, ngobrol sama Bernie, sampai akhirnya film kisahnya Bernie ini tuh dibuat dengan judul Bernie tahun 2011, dan yang mainnya itu adalah Jack Black dan juga Matthew McConaughey. Setelah premier film ini, tiba-tiba ada pengacara yang menghampiri director Richard Linklater ini, dan si pengacara ini bilang, emang kasus ini beneran ya? Aku boleh minta transkrip persidangannya nggak? Dan waktu itu si direkturnya langsung ngasih transkrip persidangannya, dan ini membuat Bernie dilepaskan dari penjara hanya untuk disidang ulang. Keluarkan dari penjara selama 2 tahun,
Dan begitu keluar dari penjara, itu Bernie bingung dong mau tinggal di mana karena dia kan nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata kalau director Hollywood ini tuh sampai ngejemput Bernie ke penjara untuk nawarin dia tinggal di rumahnya, di rumah seorang director film Hollywood. Gila nggak sih? Aku nggak ngerti kenapa director film maunya membiarkan seorang napi tinggal di rumahnya. Dan selama tinggal di rumahnya director ini tuh, dia sempat ketemu sama aktor-aktor Hollywood yang lain yang terkenal. Sampai akhirnya Bernie kembali dipanggil ke persidangan, dan pada saat itu hakim dan juri bilang kalau Bernie telah menipu nenek Marjorie, Bernie telah menipu kita semua, Bernie telah menipu Hollywood, dan Bernie menipu seluruh penduduk kota. Nah, hakim dan juri juga bilang Bernie itu adalah orang yang sangat manipulatif. Hakim dan juri memutuskan kalau Bernie harus dihukum selama 99 tahun penjara. Di persidangan pun dibuktikan kalau Bernie nggak punya kelainan kepribadian apapun. Yang menyedihkannya adalah di film Bernie itu, nenek Marjorie digambarkan sebagai seorang nenek-nenek yang jahat, yang menyebalkan. Sementara keluarganya nenek Marjorie sendiri bilang kalau itu nggak seperti nenek Marjorie sama sekali, karena nenek Marjorie itu dikenal sebagai orang yang sangat baik di keluarganya. Dan menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya sedikit empati sama Bernie karena Bernie adalah orang yang baik? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa apa? Di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.